ombak besar pun datang layaknya menyapu seisi bumi, sampai terjadilah air bah yang begitu dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berkisah, kembali lagi. Di video kali ini aku akan kembali melanjutkan tentang kisah para nabi ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan berkisah tentang nabi kita yang ketiga, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Di mana salah satu kisah beliau yang terkenal yaitu tentang ketika beliau membuat batera yang luar biasa besar, sehingga beliau bisa menyelamatkan umat-umatnya yang bertakwa kepada beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nabi Nuh alaihissalam dan bateranya ini menjadi salah satu simbol dan bukti mukjizat dari Sang Pencipta kepada umatnya yang bertakwa dan patuh ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu gimana nih sama umatnya yang nggak patuh? Lalu gimana juga cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke teman-teman, jadi Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yashkur, dan beliau merupakan putra dari Lamik bin Mata bin Idris alaihissalam. Ya, jadi beliau bisa dibilang adalah keturunan ketiganya Nabi Idris alaihissalam dan keturunan kesembilannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, beliau juga hidup dan lahir di kota Nahrawain dan kota Kufah di Irak. Dan beliau dikaruniai 4 orang anak yang diberi nama Sem, Ham, Yafet, dan Kan'an ya. Kemudian dalam beberapa riwayat dijelaskan beliau ini memiliki umur sampai 950 tahun. Disebut-sebut sebagai nabi yang memiliki umur terpanjang ya di antara nabi-nabi yang lainnya, selain Nabi Adam alaihissalam tentunya ya. Kemudian pada saat beliau berumur 480 tahun, beliau diutuslah menjadi seorang nabi melalui malaikat Jibril yang pada saat itu menyamar menjadi pemuda yang sangat ganteng ya. Saking luar biasa gantengnya membuat Nabi Nuh alaihissalam ini terkesima ketika bertemu ya teman-teman. Kemudian pemuda itu pun berkata sambil memasangkan muhajidin atau jubah kebesaran kepada Nabi Nuh alaihissalam, juga dia lilitkan sorban, kayak sorban kemenangan gitu, dan dia berkata, "Wahai Nuh, berilah peringatan kepada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Darmasyil bin Fumail bin Jij bin Qabil bin Adam alaihissalam." Ya, dia ini turunannya Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang membunuh di muka bumi ini ya teman-teman. Ya, Darmasyil ini teman-teman jadi adalah keturunan keempatnya Nabi Adam alaihissalam dari Qabil ya. Dan dia juga merupakan penguasa atau raja lah ya pada saat itu. Dia juga adalah orang yang pertama yang menciptakan arak di muka bumi ini ya teman-teman. Dan dia juga lah yang meminumnya ya. Kok bisa? Ya bisa lah ya, tentunya dengan gangguan setan ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, ceritanya orang-orang sebelum Nabi Nuh alaihissalam ini nggak bandel lah ya, nurut gitu sama nabi-nabi sebelumnya. Sampai pada akhirnya penguasanya ini si Darmasyil ini gitu ya, dia ngasih contoh yang buruk gitu kan, membuat arak, membuat mabuk kan, kemudian berjudi, memakai perhiasan emas, karena kan laki nggak boleh ya pakai perhiasan emas. Kemudian dia juga menyuruh rakyatnya untuk nggak menyembah Allah, udah nih sembah aja patung gitu kan, patung-patung itu yang dipuja gitu. Nah, patung-patung atau sesembahannya ini dikasih nama pula ya, ada 5 julukan untuk sesembahannya ini, yaitu Wat, Siwa, Ya'uk, Yawuts, dan Nasr. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah Nabi Nuh alaihissalam dinobatkan sebagai nabi, beliau mulailah perjalanan dakwahnya ya teman-teman. Kemudian di awal-awal berdakwah, beliau juga pasti mengalami kesulitan ya, mengalami lika-liku cobaan yang luar biasa. Gimana nggak berlika-liku ya teman-teman, bahkan keluarganya sendiri pun menentang proses dakwah beliau, tidak percaya kalau beliau adalah seorang nabi ya. Dan selama 5 abad semenjak beliau ini diutus sebagai nabi ya teman-teman, beliau hanya mampu mengumpulkan pengikut sekitar 70-80 orang saja teman-teman. 5 abad loh. Dan dari 70-80 orang ini rata-rata adalah kalangan orang biasa ya, jadi bukan orang yang terpandang lah istilahnya ya teman-teman. Jadi mereka itu
dipandang sebelah mata juga sama orang-orang. Banyak yang mengolok-olok Nabi Nuh dan pengikutnya ini ya. Dan lebih parahnya lagi ya teman-teman, bukan cuma orang-orang nih yang mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam di depan umum ya, bahkan keluarganya sendiri pun, yaitu istrinya dan putra tertuanya yaitu Kan'an, tanpa disadari ternyata menyimpan kebencian kepada beliau yang awalnya berpura-pura nih beriman kepada beliau. Nah, istrinya sama si Kan'an ini nih awalnya pura-pura, tapi akhirnya kebukalah sifat aslinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tentunya. Akhirnya setelah terbukalah sifat aslinya, dia juga akhirnya terang-terangan, secara terang-terangan mati-matian menentang ajarannya Nabi Nuh alaihissalam, juga mengolok-olok dan menghina Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya. Nah, kelakuan si anaknya ini yang Kan'an ini tidak diikuti oleh adik-adiknya ya. Kalau adik-adiknya yang 3 tadi yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dia mengikuti jejak ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, orang-orang pada masa itu juga kayak nggak percaya sama Nabi Nuh alaihissalam ya, kalau beliau adalah seorang nabi gitu. Mereka menganggap ya Nabi Nuh ini kayaknya orang biasa aja gitu kan, harta aja nggak punya, apalagi menjadi seorang nabi, mana bisa lah gitu ya. Menganggap kalau Nabi Nuh ini sebagai tukang bohong ya, nauzubillah min dzalik. Dan mereka kan kayak yang pengen mengusir Nabi Nuh alaihissalam dari kaumnya gitu ya. Sampai ada nih salah satu penguasa kaum pada saat itu ya, berkata sama Nabi Nuh, "Aku akan ikhlas mengikutimu asal orang-orang kamu yang miskin itu diusirlah dulu," gitu ya. Yang 70-80 orang tadi ya, diusirlah dulu. Kita nggak mau bersinggungan sama mereka gitu kan. Nah, Nabi Nuh alaihissalam mendengar pernyataan itu langsung menolak mentah-mentah ya teman-teman. Karena jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperbolehkan kita membeda-bedakan. Mau kaya, ganteng, mau miskin, mau gimana, itu mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penolakan dari Nabi Nuh alaihissalam, si pemimpin yang jahat ini kesal ya teman-teman. Akhirnya sama dia ditantang baliklah Nabi Nuh alaihissalam. Dia berkata, "Wahai Nuh, silakan datangkan malapetaka kepada kami jika kami adalah orang-orang yang pembangkang, sebagai bukti bahwa kau memang benar adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata si pemimpin kaum yang jahat itu ya, "Ayo datangkan malapetaka kalau kau benar utusan Allah. Semua permintaanmu pasti dikabulkan kan kalau utusan gitu kan. Coba kau datangkan malapetaka kepada kami kalau memang kami ini pembangkang. Buktikan sendiri kalau kau itu adalah seorang nabi," gitu kan ya. Nah, pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam juga udah nggak tahu lagi ya cara gimana ngadepin orang-orang bandel ini. Akhirnya dia juga pasrah dan dia juga berdoa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka yang meminta azab itu ya, kan mereka yang meminta ya azab itu untuk diturunkan. Akhirnya Nabi Nuh juga pasrah dan berdoa untuk Allah turunkan azab kepada mereka ya, sebagai pelajaran. Dan betul lah ya teman-teman, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya sesuai permintaan orang kafir itu ya, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang luar biasa besar ya. Nah, setelah diperintahkanlah itu Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau kapal, tanpa ditanya apa-apa lagi atau keraguan apapun, Nabi Nuh pun langsung membuat bahtera atau kapal itu ya teman-teman. Dan upaya pertama pembuatan bahtera ini berapa lama teman-teman? Tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetapi 40 tahun. Ya, 40 tahun Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera atau kapal yang luar biasa ini. Dan beliau membuatnya ini tidak di sungai atau di laut, tetapi di atas bukit gurun pasir yang tandus. Bahkan ngebayangin akan ada banjir aja enggak ya. Tapi beliau diperintahkan untuk membuat kapal atau bahtera yang luar biasa besarnya di padang pasir yang tandus. Itu kalau bukan Nabi atau menyuruhnya kita, mungkin kita juga nggak akan mau menuruti ya. Tapi karena beliau sudah diwahyukan sebagai Nabi, ya pastinya beliau langsunglah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keraguan sedikit pun ya. Jadi dia mulailah ya membangun bahtera atau kapal itu ya di atas bukit yang tandus, yang tentunya pastinya dengan cobaannya luar biasa juga ya. Orang-orang melihat dia membangun kapal itu ya pastinya mengolok-olok ya teman-teman. Mereka pasti berpikir, kenapa membuat kapal di padang gurun yang tandus ini gitu ya, nggak akan juga ada banjir, nggak akan ada hujan pun nggak akan sampai banjir sampai bisa membawa melayarkan kapal sebesar itu. Mengolok-oloklah, menghina Nabi Nuh alaihissalam ya, bahkan uzubillahi min dzalik sampai berkata seperti orang gangguan jiwa ya,
membuat kapal atau bahtera yang sebegitu besar dari hari ke hari nggak selesai-selesai kayak gitu, diolok-olok ya, nggak sehari 2 hari, 40 tahun lamanya, ditambah juga keluarganya ya, istrinya sama si Kanan itu juga mengolok-olok dia secara terang-terangan. Kemudian ya, karena Nabi Nuh alaihissalam ini ya seorang nabi, pastilah dia juga sudah menunjukkan lah ya bibit-bibit kenabiannya ya, seperti dia ya menerima hinaan-hinaan itu dengan sabar, dengan ikhlas ya, dia fokus dengan apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah riwayat menjelaskannya bahwa bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki panjang sekitar 1.200 hasta atau sekitar 600 atau 500 meter ya teman-teman, dan lebarnya itu sekitar 600 hasta atau sekitar 270-an meter. Dan dia desainnya itu ya memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama untuk para hewan-hewan, kemudian tingkatan kedua untuk pengikut Nabi Nuh alaihissalam, dan tingkatan ketiga untuk para burung-burung ya. Masya Allah sekali ya teman-teman, sedetail itu Nabi Nuh membangun bahtera atau kapal itu. Dan selama waktu yang dihabiskan untuk membangun bahtera ini ya teman-teman, tentunya Nabi Nuh alaihissalam ini dilontarkan hinaan-hinaan ya teman-teman, sampai akhirnya Nabi Nuh pun berdoa, semoga setelah malapetaka ini Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kaum pembangkang ini selamat dari bahaya itu, dan semoga orang-orang yang selamat dari malapetaka ini menjadikannya pelajaran agar tidak berbuat sesat dan tidak berbuat hal yang tercela lagi. Nah, akhirnya bahtera itu pun selesai dibangun ya teman-teman. Setelah bahtera itu selesai dibangun, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya untuk bersiap-siap dan mengumpulkan perbekalan untuk berjaga-jaga nih kalau malapetaka itu datang ya. Nah, di tengah-tengah bersiap-siap nih Nabi Nuh, tiba-tiba Nabi Nuh melihat air muncul di dalam tanur. Nah, tanur ini kayak oven lah ya, kalau oven zaman dulu lah ya, yang suka ada di dapur-dapur. Secara logikanya tuh nggak mungkin keluar air. Nah, tapi Nabi Nuh melihat itu, dan dia melihat pertama kali itu di tanurnya beliau ya, yang ada di rumahnya beliau. Akhirnya melihat ada air di dalam tanur itu, beliau ngerasa ini udah mau datang nih malapetaka ini. Akhirnya dia pun bersiap-siap dan membuka bahtera itu ya, membuka pintu kapalnya ya teman-teman. Akhirnya dia mulai menyuruhlah semua pengikutnya untuk menaiki bahtera itu, dimulai dari hewan-hewan dulu nih di lantai pertama. Hewan-hewan buas semuanya dimasukin, kayak harimau, gajah, jerapah, semut, bahkan ya dimasukin ke lantai pertama. Nah, aku bingung juga nih awalnya ya, gimana caranya hewan buas disatukan dengan hewan-hewan lainnya ya? Apa nggak saling terkam gitu ya? Tentunya tidak ya teman-teman, karena sudah Allah tundukkan kepalanya dan sudah Allah cabut dulu lah itu ya jiwa pemangsanya. Akhirnya mereka semua hewan-hewan itu masuklah secara berpasang-pasangan. Di lantai kedua masuklah pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam, dan juga burung-burungnya juga ya digerakkan untuk masuk ke lantai 3. Nah, setelah semuanya masuk nih, Nabi Nuh ini sempat yang mengajak dulu istrinya dan juga putranya Kanan. Kalau 3 orang putranya udah masuk ya, karena mereka ikuti jejak ayahnya ya, beriman. Tapi si istrinya sama si Kanan ini, dia nggak mau. Yang ada mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam ya, ngapain masuk ke bahtera itu? Gak bakalan ada hujan, gak bakalan ada banjir. Sekalipun hujan ya udahlah ya, banjir biasa. Gak mungkin bisa melayarkan bahtera sebesar itu. Mendengar semua ejekan-ejekan itu, ya udahlah ya, Nabi Nuh alaihissalam pasrah, udahlah ya. Ditutuplah pintu bahteranya ya teman-teman, dan kaum-kaum pembangkang itu ya di luar sana ya, mereka semakin terbahak-bahak, semakin mentertawakan ya, oh, ngapain ya itu masuk mereka gitu ya, ngapain di sana di dalam kapal itu. Nah, di tengah tertawanya mereka nih ya teman-teman, terbahak-bahak mereka, tiba-tiba langit yang cerah di gurun pasir itu yang sangat terik tiba-tiba mendung. Awan hitam datang, kemudian gelap gulita ya teman-teman, dan hujan rintik-rintik mulai turun. Dan lama-kelamaan itu hujannya menjadi deras seperti mata air yang mengeluarkan air tanpa henti. Bahkan ada yang menjelaskan ya teman-teman, bahwa derasnya air hujan yang turun pada saat itu adalah pertama kalinya dimulai sejak saat
bumi diciptakan ini nggak pernah terjadi derasnya air hujan seperti itu ya, seumur-umur sampai saat ini pun ya, sampai sekarang ini pun nggak pernah ada terjadi hujan sederas itu. Lalu air laut pun mulai bergejolak dan ombak besar pun datang layaknya menyapu seisi bumi. Dan dalam sekejap air pun semakin tinggi ya teman-teman, sampai terjadilah air bah yang begitu dahsyat ya, yang membanjiri bumi dan perlahan-lahan juga menenggelamkan seisinya. Nah, air bah mulai tinggi kan ya teman-teman. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini sebagai ayah tentunya pengen lah ya anaknya ini selamat gitu. Akhirnya beliau pun membujuklah anaknya si Kan'an ini kan ya. Dia berkata, "Wahai anakku, naiklah ke bahtera ini. Naiklah agar engkau selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau menjadi golongan orang yang kafir," gitu kan. Nah, berkata begitulah Nabi Nuh ya kepada Kan'an. Nah, si Kan'an ini bukannya nurut gitu ya, udah mau diselamatin sama ayahnya gitu ya. Udah dia mengolok-olok masih mau diselamatin, bukannya ikut nurut, tapi malah nggak mau nih. Si putranya ini nggak mau, tetap membangkang ya, dia nggak mau, dia masih ngerasa, "Enggak, aku akan menyelamatkan diri saja, aku akan pergi ke atas gunung," gitu kan. Yang memang pada saat itu belum tersentuh tuh ya, gunung itu masih selamat dari air banjir ini. Mendengar itu, ayahnya ini tetap ya pengen anaknya selamat, tetap membujuk, ayolah naik ke bahtera ini gitu loh. Tidak ada yang akan selamat jika engkau tidak naik bahtera ini. Engkau tidak akan selamat dari azab Allah gitu ya. Si Kanan ini nggak nurut juga, kekeh dia nggak mau ya, sedangkan air bah semakin tinggi, mulai tinggi, tapi dia berpikirnya ini hanya bencana biasa lah ya, nanti juga akan surut, nanti juga akan hilang banjirnya. Dia akhirnya berenang tuh ya, berniat untuk menuju ke gunung yang tinggi itu ya, menyelamatkan diri sendiri. Si Kanan ini terus berenang ya, walaupun dia tahu air bah ini semakin lama yang semakin tinggi, tapi dia tetap aja dengan keangkuhannya dia ingin menyelamatkan diri sendiri gitu kan. Dia terus berenang. Nah, ayahnya ini terus membujuk ya, ayolah anakku, kemarilah, naiklah bahtera ini. Tapi lagi-lagi si Kanan ini memang salah ya teman-teman. Air bah itu pun mencapai puncak gunung, menutupi puncak gunung sampai tidak ada satupun tempat yang bisa menyelamatkan dia ya. Nah, di sela-sela percakapan ini Nabi Nuh alaihissalam masih membujuk putranya ya teman-teman. Tapi tiba-tiba entah muncul dari mana, langsunglah itu ada gelombang yang begitu besar. Besar ya teman-teman, dan seketika Kan'an pun yaitu putranya Nabi Nuh alaihissalam tenggelam. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah, setelah itu Nabi Nuh alaihissalam bersedih lah ya. Dia pun masih mencari putranya ya di tengah lautan yang sudah membanjiri bumi ini. Nah, mengetahui anaknya sudah ditelan air ya, Nabi Nuh pun bersedih dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menagih janji yang menurutnya akan menyelamatkan keluarganya dari malapetaka ini ya. Nabi Nuh pun bertanya-tanya kenapa ini anaknya tidak diselamatkan dari malapetaka itu gitu kan. Dia pun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Kenapa engkau tidak menyelamatkannya?" Gitu kan. "Sesungguhnya janji engkau itu adalah benar dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Kemudian Allah pun langsung menjawab doa Nabi Nuh alaihissalam ya teman-teman. "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu yang aku janjikan untuk selamat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatannya adalah hal yang tidak baik. Dan janganlah kamu memohon kepadaku untuk sesuatu yang tidak kamu ketahui hakikatnya. Dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu agar jangan termasuk sebagai orang-orang yang tidak mengetahui." Nabi Nuh alaihissalam pun akhirnya menyadari kesalahannya teman-teman dan langsung memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang bersamaan Nabi Nuh juga mengikhlaskan kepergian putranya, istrinya, dan kaum-kaum pembangkang pada saat itu yang sudah tenggelam dan hilang ya. Dan di sini maksud Allah keluarga yang akan diselamatkan yaitu keluarga yang beriman, yang seiman tentunya ya. Jadi walaupun ada hubungan darah, kalau tidak beriman ya dia bukanlah termasuk keluargamu dan janganlah engkau mintakan ampunan untuk dirinya gitu. Nah, setelah semua kaum pembangkang ini tenggelam oleh derasnya air yang memenuhi bumi, yang tingginya itu melebihi puncak gunung tertinggi ya teman-teman, secara bersamaan Allah juga memberikan perlindungan dan memelihara bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang berlayar bebas selama 150 hari ya. Berlayar bebas sampai kaum pembangkang ini pun tenggelam, tak bersisa ya
Dan setelah semuanya tenggelam, Allah pun memerintahkan bumi untuk menghisap air bah tersebut dan memerintahkan langit untuk menghentikan air hujan. Dan seketika secara perlahan-lahan air pun mulai surut ya, banjir pun hilang dan membawa bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu terdampar di gunung yang bernama Gunung Judi. Dan setelah mendarat, maka keluarlah Nabi Nuh beserta 3 putranya yang beriman, juga kaumnya yang berjumlah 80 orang itu, kemudian diikuti juga dengan para hewan-hewan. Keluar dari bahteranya juga burung-burungnya pada terbang. Akhirnya mereka memulailah kehidupan mereka yang baru di Gunung Judi tersebut ya, bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sepanjang kisah perjalanan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa pengikut Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu tidak menyisakan keturunan atau wafat ya, kecuali 3 putra Nabi Nuh tadi ya teman-teman, yaitu Yafet, Ham, dan Sem. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh umat manusia yang hidup sampai saat ini itu merupakan keturunan dari anaknya Nabi Nuh, yaitu Yafet, Ham, dan Sem, yang terbagi menjadi 3 keturunan ya teman-teman, di mana Yafet melahirkan keturunan bangsa Rom atau Romawi yang sekarang berkembang pesat di wilayah Eropa ya teman-teman. Lalu Sem dan keturunannya menjadi salah satu asal-usul lahirnya bangsa Arab yang sekarang mendiami Arab dan Timur Tengah di Asia Barat. Kemudian Ham dan keturunannya melahirkan bangsa Habasyah yang kini merupakan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Nah, begitu ya teman-teman, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam tentunya banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajarannya sebagai umat yang harus patuh, taat, ikhlas, dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan memperoleh hasil yang indah pada akhirnya ya, seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam yang akhirnya bisa diselamatkan melalui bahtera yang Allah perintahkan karena beliau percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia ya teman-teman, kisah Nabi Nuh alaihissalam beserta bahteranya yang luar biasa, Masya Allah ya. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Jangan lupa komentar untuk kritik, saran, dan informasi yang pengen teman-teman share juga. Dan jangan lupa like kalau teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa subscribe dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.